Pemirsa, pemutusan penyebaran COVID-19 berlangsung lebih lama dari perkiraan banyak orang disebabkan rendahnya kedisiplinan pemerintah dan warga dalam menaati protokol kesehatan. MCCC Muhammadiyah Sumatera menjadi bagian dari proses penanggulangan COVID-19 meminta akan penanganan COVID dapat dilakukan terpusat di satu rumah sakit saja hingga tidak mengganggu pelayanan kesehatan non-COVID. Penegasan itu disampaikan Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center Wilayah Sumatera Utara Kamal Basri Siregar, yang juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan dokter spesialis bedah kanker pada RSUP Adam Malik di Medan. Terkait penanganan COVID-19 di Sumatera Utara, Kamal Basri Siregar melihat masih terjadinya ketidakdisiplinan oleh masyarakat dalam menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Terlihat warga masih keluar tanpa masker dan masih banyak kerumunan tanpa social distancing. Demikian juga dengan pemerintah yang terkesan tidak mengamankan peraturan yang sudah dikeluarkannya sendiri dan kurang melakukan pengawasan dan penindakan. Ketidakdisiplinan ini sangat beresiko dan menjadikan proses penanggulangan wabah menjadi lambat. Jadi kita lihat di Sumatera Utara, kejadian COVID ini tidak jauh beda dengan daerah-daerah lain, bahwa kasusnya tiap hari masih ada dan hampir seluruh kota Medan hampir semua zona merah. Dalam hal ini perlu yang satu kita harus perankan adalah dalam hal ini semua masyarakat kita mohonkan tetap menjaga prosedur-prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama cuci tangan, menjaga memakai masker, kemudian menjaga jarak di dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi kita harapkan juga dalam hal ini peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk peraturan wali kota kita yang sudah ada, mudah-mudahan dari pihak pemerintah pun tetap dengan secara tegas menjalankan itu sehingga masyarakat terdidik dengan baik supaya proses ini bisa lebih cepat tertangani atau paling tidak bisa kita turunkan insidennya hari demi hari. Jadi kita harapkan pemerintah juga tegas menjalankan peraturan yang sudah dibuat dan kita harapkan masyarakat juga patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini kita juga dari MCCC Sumatera Utara, edukasi tetap kita jalankan kerjasama dengan ortom-ortom dan juga dengan pihak UMSU. Mudah-mudahan ini tetap kita gencarkan karena polisi nampaknya masih berjalan terus. Beberapa ahli mengatakan bahwa bisa berjalan 2-3 tahun. Jadi kita akan kebayang kalau ini berjalan sampai 2-3 tahun, kita akan bisa bayangkan gimana dampak sosial dan dampak-dampak yang lain akibat dari penyakit ini. Jadi kita mohonkan supaya masyarakat patuh dengan semua aturan ini dan juga pemerintah konsekuen menjalankan peraturan yang sudah dibuat. Kalau memang penanganannya seperti inilah, masyarakat tidak patuh, peraturan tidak jalankan dengan baik, kemudian menurut saya dalam hal ini harus diambil jalan tengah. Artinya pemerintah pun harus tanggap terhadap apa kekurangan-kekurangan yang dialami oleh masyarakat. Memang di satu sisi kita susah, di satu sisi masyarakat secara sosial perlu bantuan, dan di satu sisi aturan harus kita tegakkan. Dalam inilah pemerintah harus bijak dalam hal membantu, terutama bantuan-bantuan yang apa yang harus kita bantu terhadap masyarakat. Sebisanya kita harapkan kepada pemerintah, terutama pemerintah Sumatera Utara, supaya bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Di samping juga kita harapkan ada sedikit rasa empati daripada masyarakat kita yang mampu untuk bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat kita yang kurang mampu, terutama di dalam hal bidang ekonomi. Ayolah kita gotong royong menangani bersama bagi masyarakat kita yang butuh dalam hal ini, terutama dalam kebutuhan sehari-hari. Memang terlalu susah kita. Di satu sisi peraturan harus tegak, tapi di satu sisi yang lain masyarakat juga perlu untuk mencari kehidupan dan lain-lain. Oke, terima kasih. Kebetulan saya bertugas di salah satu rumah sakit rujukan, ya, RSUP Adam Malik, bahwa memang di satu sisi kesiapan kita pun sangat terbatas di dalam terutama alat APD dalam penanganan COVID ini. Walaupun dalam keadaan terbatas, alhamdulillah masih bisa kita tangani dengan baik. Demikian juga saya lihat hampir semua rumah sakit sudah bisa merawat COVID ini, terutama di Kota Medan. Tapi kita dari MCC Sumatera Utara punya usul, sebaiknya rumah sakit yang sudah ditentukan sebagai pusat-pusat rujukan daripada COVID-19 ini
dilengkapi lagi lebih sempurna, terutama misalnya contoh dipusatkan di satu rumah sakit, bahwa kalau ada misal penderita yang perlu operasi, cukup kita kirim ke tempat itu. Jadi jangan semua rumah sakit berusaha membuka kamar operasi yang bisa menangani COVID. Kalau saran kita dari MCC sebaiknya pemerintah membentuk satu rumah sakit khusus COVID yang semua penanganannya bisa di rumah sakit tersebut. Sehingga dari awal sampai tuntas, kalaupun misalnya memerlukan operasi di rumah sakit itu bisa ditangani dengan baik. Jadi kita pusatkan di satu rumah sakit, semua penanganan COVID bisa dengan tuntas. Jadi hal ini yang kita lihat masih di Adam Malik yang bisa kita pusatkan seperti itu, tapi nampaknya Adam Malik pun kewalahan kalau menangani hal seperti ini, maunya kebentuk satu rumah sakit yang sudah pusat rujukan, kita tetapkan sampai tuntas penderita COVID bisa ditangani dengan baik di tempat itu. Banyak pihak yang menyesalkan ketidakdisiplinan pemerintah dan warga dalam menegakkan aturan yang ditetapkan. Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.